Di sebuah dusun terpencil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Wadi. Usianya 25 tahun, tetapi hidupnya jauh dari normal. Ia memiliki kaki yang pincang dan kulitnya dipenuhi bercak-bercak mengerikan akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Wadi orang yang pemalu, tak banyak bicara, dan tak pernah berani mendekati wanita. Sialnya lagi, kemiskinan dan cacat yang ia derita membuatnya tak mungkin merasakan kasih sayang dari seorang perempuan. Keinginan itu membara dalam dirinya, menggerogoti kewarasannya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya ia menemukan cara yang mengerikan untuk memuaskan hasratnya, yaitu dengan mayat. Setiap kali ada wanita muda yang baru meninggal, Wadi akan mengendap-endap ke pemakaman di malam hari. Ia menggali kubur dengan hati-hati, menyingkirkan tanah sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bisa menarik tubuh dingin yang masih segar itu keluar dari peti. Ia akan membawa mayat itu ke gubuk reotnya di tepi hutan dan melakukan perbuatan biadab yang tak bisa dibayangkan oleh manusia waras. Ibunya, seorang perempuan renta yang masih menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, sebenarnya mengetahui perbuatan terkutuk itu. Namun, cinta seorang ibu seringkali membutakan. Alih-alih melaporkan anaknya atau menghentikan kegilaannya, ia justru menutup-nutupi perbuatannya. Jika ada warga yang mencurigai keganjilan di pemakaman, ia akan berbicara lembut, meyakinkan mereka bahwa itu hanyalah perbuatan binatang liar yang menggali tanah. Akan tetapi, kematian di dusun itu tak selalu datang seperti yang diharapkan Wadi. Beberapa bulan berlalu, tanpa ada wanita muda yang meninggal, hasratnya semakin gila. Pikirannya semakin gelap. Jika kematian tidak datang dengan sendirinya, maka ia harus menciptakannya. Wadi mulai mengincar perempuan yang ia inginkan. Ia menunggu kesempatan, merencanakan kecelakaan dengan matang. Pada suatu malam, seorang gadis desa yang baru pulang dari sumur terpeleset dan jatuh ke jurang setelah tali sendalnya putus. Tak ada yang tahu bahwa Wadilah orang yang telah mengiris tali itu sebelumnya. Saat tubuh gadis itu ditemukan keesokan paginya, semua warga menganggapnya sebagai kecelakaan yang tragis. Namun, Wadi tersenyum puas. Malam itu, seperti biasanya, ia menggali kubur dan membawa tubuh gadis itu ke gubuknya. Tapi kehancuran Wadi dimulai ketika ibunya meninggal dunia. Ia tidak bisa membawa lagi mayat-mayat ke rumahnya. Tak ada yang bisa menutup-nutupi kelakuannya jika seseorang memergokinya. Maka ia memutuskan melakukan aksi bejatnya itu langsung di kuburan. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit, menerangi pemakaman yang basah dan becek. Wadi tidak peduli. Ia telah membunuh seorang wanita muda beberapa hari lalu, dan sekarang adalah waktunya menikmati tubuhnya. Ia menggali dengan cepat. Tanah liat menempel di tangannya. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya berbinar penuh nafsu.
Saat akhirnya mayat itu terlihat di bawah cahaya rembulan yang sesekali menyelinap di balik awan hitam, Wadi tertawa kecil. Ia mengusap wajah dingin itu dan bersiap melakukan aksinya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dari dalam tanah muncul sebuah tangan. Bukan tangan manusia hidup, tapi tangan yang membusuk, kehijauan dan berbau busuk. Tangan itu bergerak cepat, mencengkeram pergelangan kaki Wadi. Wadi menjerit. Ia mencoba menarik kakinya, tapi genggaman itu begitu kuat. Dari tanah yang berlumpur, muncul tangan-tangan lain, mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam liang lahat. Wadi meronta, mencakar-cakar tanah, berusaha meraih sesuatu untuk pegangan. Tapi sia-sia. Lubang kubur yang ia gali sendiri berubah menjadi kuburan yang menelannya hidup-hidup. Suara jeritanya memecah malam, tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Tanah basah telah menelan tubuhnya sepenuhnya, menyisakan sunyi yang mencekam. Keesokan paginya, warga menemukan kuburan yang terbuka. Tidak ada mayat di dalamnya. Tidak ada pula jejak Wadi. Mereka hanya melihat tanah yang tampak seperti baru saja digali, lalu kembali tertutup dengan sendirinya. Tak ada yang pernah melihat Wadi lagi. Beberapa orang percaya ia melarikan diri. Namun ada pula bisik-bisik yang mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Kutukan tanah kuburan telah menelannya, menjadikannya bagian dari dunia yang selama ini ia nodai. Dan di malam-malam tertentu, saat hujan turun deras, beberapa warga mengaku mendengar suara jeritan panjang dari arah pemakaman. Jeritan seseorang yang seakan sedang tersiksa, terjebak dalam tanah tanpa bisa lepas selamanya.